Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup di dalam Kristus memiliki kebanggaan tersendiri. Mungkin pertanyaan kita sekalian, lo apa maksudnya pendeta memiliki kebanggaan tersendiri? Kayaknya kan biasa-biasa lah. Kita percaya kepada Kristus seperti orang percaya kepada yang lain. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dengar baik. Karena ketika kita memiliki Kristus, maka apa yang terjadi? Sebetulnya kita memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki. Nah, sebagian orang mungkin bingung dan berkata, pendeta, apa sih itu artinya memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki? Sesuatu apa? Emangnya kalau kita jadi Kristen, emangnya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita nggak mungkin miskin atau apa sih gitu ya kan? Nah, ini dengar baik, karena sesuatu yang kita miliki ini sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Yang pertama yaitu kita memiliki damai dan sukacita sorgawi. Nah, dunia hanya kenal sampai pada kesenangan dan pesta, ya kan? Dunia bikin pesta, dunia pergi ke diskotik, tertawa-tawa, ya kan, ada kesenangan. Nah, tapi kesenangan dan pesta ini sifatnya dari luar mempengaruhi sesuatu yang dari dalam. Artinya kalau situasi dan kondisinya menyenangkan, maka ya suasana hati kita terbawalah oleh situasi dan kondisi tersebut. Tetapi kalau tidak ada yang menunjang, maka apa yang terjadi? Suasana hati kita juga pun akan kecewa, tertekan, emosi, dan merasa beban berat. Nah, tetapi yang Tuhan berikan itu beda. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka kata Alkitab, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai sukacita. Apa artinya? Berarti kita memiliki damai dan sukacita sorgawi yang nilainya kekal, yang dunia tidak bisa berikan, karena sifatnya jelas dari dalam terpancar keluar. Artinya bahwa sukacita yang ada dalam hidup kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luarnya. Kenapa? Karena dia dari dalam, sehingga menghadapi badai, menghadapi masalah, menghadapi masa-masa yang sukar, kita tetap sukacita karena sumber sukacitanya bukan dunia tetapi Allah sendiri. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari apa sih sesuatu yang Kristus berikan yang dunia tidak bisa berikan. Yang kedua yaitu kita memiliki kepastian tentang berkat dan anugerah. Nah, ini luar biasa. Itu bukan berarti kita lebih hebat, bukan berarti kita nggak punya kelemahan, tetapi buat kita yang percaya ada saja berkat Tuhan. Walaupun kadang-kala kita sebetulnya nggak lebih pintar, walaupun sebetulnya kita nggak lebih kuat, tetapi berkat dan anugerah yang Tuhan berikan selalu luar biasa. Karena itu Alkitab berkata, bahkan yang bodoh akan mempermalukan yang pandai, bahkan yang lemah akan mempermalukan yang kuat. Kenapa? Karena ada berkat dan anugerah yang disediakan Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari sesuatu yang dunia tidak bisa berikan yang kita dapatkan di dalam Kristus, yaitu kita memiliki jaminan kemenangan. Artinya badai boleh saja kita lewati, angin ribut boleh saja kita langkahi, tetapi ada saja kemenangan yang Tuhan berikan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, jika Allah di pihak kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari dalam Kristus kita memiliki kebanggaan tersendiri karena kita punya sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu kita memiliki penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang berjanji menyertai kita, bahkan mengirim pasukan malaikatnya untuk mengawal kita, sambil berpesan dan berjanji bahwa satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Itu sebabnya saya terlalu percaya hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah sendiri. Kenapa hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah sendiri? Tuhan menyertai kita. Bahkan Daud berkata begini,
air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Artinya biasanya orang menangis di tempat-tempat yang orang lain gak boleh tahu. Dia masuk kamar, dia kunci dan dia menangis. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Ketika engkau menangis, dia tampung air matamu dan dia persiapkan air mata itu menjadi mata air kehidupan yang membawa kita pada anugerah kuasa kemuliaan yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang lebih cerdas. Karena ini yang saya percaya, bahwa orang yang ada di dalam Kristus, dia lebih cerdas. Bukan berarti IQ-nya harus lebih tinggi, bukan berarti dia seorang yang gak pernah buat salah dalam hidupnya, tetapi dalam segala hal ada saja hikmat Tuhan yang turun, ada saja rencana Tuhan yang dinyatakan, sehingga di saat-saat orang panik, di saat-saat orang bingung, Tuhan tetap menuntunnya untuk berjalan di dalam rencana dan kehendaknya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang lebih cerdas, kita mau sama-sama belajar dari Daniel pasal 1, Daniel pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja, dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Saya ulangi sekali, mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sedang menggambarkan bahwa Daniel, Sadra, Mesa, Abednego sedang ada di negeri kafir, di negeri di mana orang-orang tidak percaya dan tidak menyembah Allah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka dipakai sampai istana, mereka sangat dihormati. Kenapa? Karena ketika orang ajak bicara dan memberikan persoalan kepadanya, didapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang biasa. Nah, inilah yang mampu Tuhan kerjakan. Orang boleh saja berkata, ya tapi pendeta kita kan minoritas, kita dalam berbagai tekanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, sudahlah kita berhenti meributkan dikotomi mayoritas dan minoritas. Saya mau ingatkan, dimanapun dalam hidup ini kita pasti lewati tekanan dan tantangan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tidak perlu tangisi masalah, tidak perlu menyesali nasib dan keadaan. Yang harus kita kerjakan justru kita berani hadapi keadaan. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan di pihak kita, sehingga kita harus lebih cerdas dari dunia ini. Karena itu, yang pertama, kita tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Dalam hal apapun orang boleh meremehkan saudara. Dalam hal apapun boleh saja badai menerpa, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kadang-kadang kau berkata, saya udah gak kuat sama suami saya udah gak kuat dengan istri saya udah gak kuat dengan pelayanan saya udah gak kuat dengan gereja saya. Aduh, masalahnya sudah terlalu banyak. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan cepat menyerah. Karena kita tahu kadang-kala di saat-saat dimana kita rasa gak ada jalan lagi, Tuhan akan memberikan hikmat sehingga kita bisa mengatasinya, kita bisa berkemenangan. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Saudaraku, kita harus lebih cerdas. Karena itu jangan kita menyerah dalam hal apapun. Yang kedua, kita tidak boleh iri hati dengan orang dunia. Orang dunia boleh lebih kaya, orang dunia boleh lebih hebat, tapi kita punya sesuatu yang orang dunia tidak punya. Sehingga apa yang terjadi? Ada saja hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Karena itu jangan iri hati. Masing-masing sudah Tuhan siapkan dengan karunia-Nya, masing-masing sudah Tuhan siapkan dengan berkat-Nya. Tetapi kalau kita bersyukur senantiasa, menjaga hati kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, diangkatnya, dibelanya kita, dibawanya kita ke jalan kemenangan.
kemenangan dan kemuliaannya. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kita harus lebih cerdas dari dunia ini. Karena itu kita tidak boleh hidup biasa-biasa. Dalam hidup ini jangan mengerjakan yang biasa-biasa. Dalam hidup ini selalu lakukan yang terbaik, harapkan yang terbaik, berjalan dengan yang terbaik dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan mentality untuk melakukan yang terbaik, maka kita juga tahu Tuhan senantiasa akan memampukan dan menyempurnakan kita. Karena sesuai dengan iman kita, jadi pada kita. Kalau kita apa-apa mau biasa-biasa, akhirnya kita tenggelam dengan dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel, Alkitab bilang apa? 10 kali lipat lebih cerdas. Oh haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kita harus lebih cerdas dari dunia. Karena itu yang pertama, kita tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Yang kedua, kita tidak boleh iri hati dengan orang-orang dunia. Yang ketiga, kita tidak boleh hidup biasa-biasa. Apapun yang kita kerjakan harus yang terbaik. Dan yang keempat, kita tidak boleh dipermainkan oleh dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar punya sikap yang tegas. Belajar untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Jangan sampai dunia mempermainkan kita. Andalkan hikmat Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan jatuh. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat berkat, anugerah, kuasa, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan baginya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan kami. Oh, di dalam nama Yesus hamba doa khususnya buat mereka yang tangan kanannya di dada, sehingga hidupnya lebih cerdas, hidupnya lebih berhikmat, senantiasa memiliki damai dan sukacita surgawi, kepastian berkat dan anugerah, jaminan kemenangan serta penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.